أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam, dan pembahasan kita masih dalam Kitabut Thaharah bab fil madyi wa ghairih. Kita masuk hadis yang ke-27 yang disebutkan oleh penulis Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala tentang kaifiyatu tadhiri baulil gulam, tata cara mensucikan kencing bayi laki-laki. Baik, qala al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan an Ummu Qais binti Mison al-Asadiyah, dari Ummu Qais binti Mison al-Asadiyah, annaha atat bi ibnin laha sagirin, maka annaha atat, bahasanya beliau mendatangkan bayi laki-lakinya, lam ya'kulit ta'am ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang dia belum mengkonsumsi makanan lain, yaitu selain ASI atau susu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi, maka Nabi mendudukkan bayinya Ummu Qais di pangkuan beliau. Fabala ala thawbih, ternyata bayi tersebut yaitu kencing atau buang air ala thawbih, di baju Nabi. Fada'a bima'in, maka Nabi SAW meminta untuk diambilkan air. Fanadokhahu ala thawbih walam yaksilhu, maka Nabi hanya memerciki baju beliau dengan air, walam yaksilhu, dan tidak mencucinya. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya hadis Ummu Qais ini menjelaskan bayani kaifiyati tadhiri baulil gulam, tata cara membersihkan atau mensucikan air kencing bayi laki-laki. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan oleh Ummu Qais, atau Ummu Qais menceritakan bahwasanya dia mendatangkan bayi laki-lakinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Faqad atat bihi litabarruki bih. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ummu Qais mendatangkan bayinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam litabarruki bih, untuk tabarruk, mengambil keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana khinal wiladah fa inna min adati sahabah ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam annahum idza atauhu bisibyan hannakahum. Karena ketika para sahabat istri-istri mereka melahirkan, maka di antara kebiasaan mereka bersama Nabi, annahum idza atauhu bisibyan hannakahum, maka mereka mendatangkan atau datang menemui Nabi membawa bayinya untuk ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tahnik? Akhadha tamratan wa madaghaha hatta talina wa tahtalita birikihi sallallahu alaihi wasallam.
maka diambilkan sebutir kurma, kemudian dikunyah dengan lembut, kemudian oleh Nabi SAW sehingga kurma tersebut takhtalito birikihi. Jadi kurma tersebut dia sudah bercampur dengan air liur Nabi SAW. Thumma wada'aha fi hanakis sobi. Kemudian diletakkan di langit-langit dari mulut bayi, tabarrukan birikin Nabi SAW. Dalam rangka tabarruk, mengambil keberkahan karena telah bercampur dengan air liur Nabi SAW. Wali ajli al-intifa bi ta'mit tamar. Alasan yang lain supaya bayi ini bisa mengambil manfaat bi ta'mit tamar dengan rasa manis yang ada pada tamar, pada kurma. Maka di antara kebiasaan para sahabat ketika mereka memiliki anak kecil, bayi yang baru lahir, maka mereka datang menemui Nabi SAW. Tujuannya apa? Untuk tabarruk kepada beliau, yaitu ditahnik oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW beliau mengambil sebutir kurma, sebutir tamar, kemudian dikunyah oleh beliau sampai lembut. Kemudian sebutir kurma yang sudah lembut tersebut dioleskan ke langit-langit atas dari bayi tadi. Apa tujuannya? Supaya kurma tersebut telah bercampur dengan air liur Nabi SAW. Jadi bercampur dengan air liur Nabi SAW, dan tentu air liur Nabi itu penuh keberkahan. Demikian juga alasan yang lain, li ajli al-intifa bi ta'mit tamar. Jadi bayi yang baru lahir dia akan mengambil manfaat dengan diberikan asupan makanan berupa tamar atau kurma. Kemudian apakah ini bisa dikiaskan dengan yang lain? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wala yulhaqu bihada ghairuh min ahli tuqa was-shalah. Maka perbuatan ini tidak bisa dikiaskan dengan orang soleh, orang bertakwa yang lain. Walaisa minas sunnah an tuhdira atfalaka, maka bukan termasuk ajaran dari Nabi engkau mendatangkan bayimu ila man urifa bituqa wassalah, kepada orang yang engkau anggap dia bertakwa, orang yang soleh, tabarrukan wa tayammunan, dalam rangka mengambil keberkahan darinya. Maka dari hadis ini para ulama bahas, apakah disyariatkan apabila kita memiliki anak kecil, bayi yang baru dilahirkan, kemudian kita bawa bayi kita ke orang yang kita anggap orang soleh atau orang yang bertakwa, dalam rangka dia mentahnik bayi kita tabarrukan, tapi kita ingin mengambil keberkahan dari orang soleh ini. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walaisa minas sunnah, maka ini bukan termasuk sunnah. Wa yadullu lihada, di antara yang menunjukkan hal ini, annahu lam yunqal anna sahabah kanu ya'tuna bi atfalihim ila Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka tidak dinukil para sahabat radhiyallahu taala anhu mereka membawa bayinya kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh setelah Nabi SAW. Oleh karena itu, para sahabat hanya membawa bayi mereka kepada Nabi untuk ditahnik oleh beliau SAW. Adapun orang-orang yang lain, para sahabat yang mulia, maka tidak dinukil ada satu riwayat para sahabat ketika mereka memiliki bayi yang baru dilahirkan, maka mereka membawanya kepada Abu Bakar. Padahal wa huwa afdalu hadhil ummati ba'da nabiyha. Padahal Abu Bakar adalah orang terbaik setelah Nabi SAW. Fa idza kana al-amru kadzalik, apabila kondisinya demikian, ulima anna ihdaral atfali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min khasaisihi wa laisa aman. Maka dari sini kita tahu menghadirkan bayi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik oleh beliau
min khosoisih, termasuk kekhususan beliau. Walaisa aman, ini tidak berlaku umum untuk orang-orang yang dianggap soleh. Jadi untuk orang-orang yang dianggap soleh. Oleh karena itu perlu difahami bahwasanya tabarruk itu dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya ada dua. Jadi tabarruk itu ada atau keberkahan itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama keberkahan secara zat, yang kedua keberkahan maknawi. Apa itu keberkahan secara zat? Keberkahan secara zat misalnya keberkahan yang Allah berikan pada kurma, pada minyak zaitun, demikian juga pada air zam-zam atau pada jasad para nabi. Maka ini keberkahan secara zat. Oleh karena itu kalau Nabi berwudu, para sahabat berebut bekas air wudu beliau. Ketika Nabi mencukur rambutnya, maka Nabi minta rambutnya dibagi-bagikan kepada para sahabat. Kenapa? Karena zat beliau itu berkah. Jadi zat Nabi SAW itu berkah. Adapun keberkahan maknawi adalah keberkahan misalkan tanah suci Mekah. Itu keberkahan secara makna, atau Madinah, atau Masjidil Aqsa. Maka ketika seorang naik haji atau umroh, mengambil keberkahan dari Mekah bukan ngambil pasir darinya, ngambil tanah darinya, ya, atau di tempat-tempat yang dianggap suci dan seterusnya. Tapi dengan apa? Banyak beribadah di tempat tersebut. Oleh karena itu orang-orang Yahudi juga tinggal di Madinah. Di zaman Nabi SAW. Orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul tinggal di kota Madinah. Di zaman Nabi SAW. Apakah mereka mendapatkan keberkahan dari kota Madinah? Jawabannya tidak. Kenapa? Ya karena mereka tidak beribadah dengan ibadah yang benar meskipun berada di kota yang baik. Kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekedar tempat yang baik tidak menjadikan orang yang tinggal di situ berarti statusnya orang yang baik, tidak. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukanaha. Tanah yang suci tidak mensucikan penghuninya. Maka meskipun Abu Jahal, Abu Lahab itu ahlu Mekah, ya, bahkan orang Quraisy katakan, apakah bisa mengambil keberkahan dari kota Mekah? Tidak, ya, tidak demikian. Maka tanah yang suci, tempat yang mulia, belum tentu menjadikan orang yang tinggal di situ menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena keberkahannya di situ keberkahan maknawi. Jadi bukan keberkahan secara zat. Demikian juga Ka'bah misalkan. Ka'bah itu keberkahannya keberkahan maknawi. Bukan semata-mata batunya. Demikian juga Hajar Aswad. Apakah mencium Hajar Aswad kemudian keberkahannya itu akan mengalir ke tubuh orang yang menciumnya? Tidak. Maka keberkahan Hajar Aswad itu semata-mata orang yang menciumnya dalam rangka meneladani Nabi SAW. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ketika mencium Hajar Aswad, inni la a'lamu annaka hajarun. Saya tahu engkau ini batu semata. La tadurru wa la tanfa, tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa memberi manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallibuka ma qabbaltuka. Seandainya aku enggak melihat Nabi menciummu, aku enggak akan menciummu. Maka di sini Umar radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sunnah. Oleh karena itu termasuk tindakan yang tidak tepat seorang dia melakukan perbuatan yang haram, mengganggu saudaranya, menyakiti saudaranya dalam rangka untuk mencium Hajar Aswad. Maka haram seorang dia menyakiti saudaranya, haram. Tapi kalau dia ngejar yang sunnah, tapi ini sudah muter-muter, pokoknya dia ganggu saudaranya, maka dia apa? Justru keliru dia. Dia mengejar sesuatu yang asalnya sunnah, tapi dengan melakukan perbuatan yang haram. Maka ini perlu diperhatikan bahwasanya
keberkahan yang ada pada tempat yaitu Mekah, keberkahan yang ada pada Madinah, keberkahan yang ada pada Hajar Aswad itu bukan keberkahan secara dzat. Artinya ketika kita menciumnya bukan berarti keberkahannya ngalir kepada kita, bukan. Akan tapi keberkahannya keberkahan maknawi, yaitu kita dalam rangka berittiba mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga masalah waktu, bulan Ramadan misalkan, ya, atau malam Lailatul Qadar, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sepertiga malam yang terakhir. Apakah keberkahannya itu keberkahan zat? Bukan, keberkahan secara maknawi. Artinya orang-orang yang berada di waktu tersebut, kalau dia bisa memanfaatkan dengan baik untuk beribadah, dia akan dapat keberkahannya. Tapi kalau tidak, betapa banyak orang kafir bertemu 10 hari bulan Ramadan, atau bertemu 10 hari terakhir bulan Ramadan, bertemu dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apakah mereka dapat keberkahan dari bulan tadi? Jawabannya tidak. Maka keberkahan tadi adalah keberkahan maknawi, hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik, yaitu dengan beribadah, menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan iktikaf, atau dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka itu perlu diperhatikan. Baik, kemudian poin berikutnya, adapun keberkahan secara dzat, maka itu adalah keberkahan yang ada pada jasad Nabi kita Muhammad SAW. Maka di antara dalil jasad Nabi berkah adalah hadis ini. Hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya tubuh beliau berkah, rambut beliau berkah, air liur beliau berkah, ya. Bahkan di antaranya yang pernah beliau pakai juga berkah, baju beliau berkah, tongkat beliau juga demikian. Namun apakah ini sekali lagi bisa dikiaskan dengan orang-orang yang dianggap soleh atau orang-orang yang bertakwa setelah beliau? Maka jawabannya tidak, dengan alasan tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Seandainya orang soleh itu dia diambil keberkahannya secara dzat, maka tentu para sahabat setelah Nabi meninggal, mereka akan datang membawa bayi mereka menemui Abu Bakar, menemui Umar, dan seterusnya. Para sahabat yang mereka termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat yang mulia, ya, maka tentu mereka akan melakukan demikian. Ternyata tidak. Maka para sahabat tidak pernah saling meminta keberkahan secara dzat di antara mereka. Ya, demikian juga tidak ada seorang sahabat pun yang dicari keberkahannya oleh orang-orang setelahnya, yaitu para tabi'in. Para tabi'in. Padahal di antara sahabat ada khulafaur rasyidin, ada ahlul badr, ya. Ada orang-orang yang dia membaiat Nabi SAW, para sahabat yang mulia. Namun enggak ada riwayat tabi'in tabarruk dengan zat para sahabat. Demikian juga para sahabat yang mereka misalkan dijamin masuk surga, ternyata tidak diambil keberkahannya oleh yang lain. Dan ini tidak dikiaskan dengan Nabi SAW. Maka bagaimana lagi orang-orang soleh yang masih hidup tidak aman dari fitnah, belum tentu kita tahu kondisi akhirnya. Apakah dia husnul khotimah atau tidak. Ini ada para sahabat masih hidup dijamin masuk surga. Abu Bakar itu masih hidup, masih berjalan, tapi masuk surga. Umar masuk surga. Ya. An-Nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, ya. Wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Dijamin masuk surga. Di antara 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga. Mereka masih hidup, namun gak ada sahabat yang lain yang tabaruk dengannya. Maka orang-orang soleh yang datang setelahnya, atau orang yang dianggap soleh yang masih hidup, yang tidak tahu kondisi akhirnya seperti apa, maka tentu tidak layak kita mengambil keberkahan secara dzat kepada mereka. Ya, kepada mereka. Maka tidak ada setelah orang soleh potong rambutnya kita ambil, kita sakuin, ya. Atau setelah orang soleh misalkan minum kemudian kita ambil, atau rebutan ngudutnya, ya. Setelah ngudut ini ya, rebutan, ya, atau tehnya, ya, kopinya, tentu tidak, ya.
Terus gimana cara mengambil keberkahan orang soleh? Maka cara yang benar mencari keberkahan orang yang dianggap soleh, duduk di majelisnya. Kita belajar ilmu darinya. Berarti mengambil keberkahan ilmu, bukan keberkahan secara dat. Jadi bukan keberkahan secara dat. Dan ini perlu diperhatikan. Maka jangan sampai zaman sekarang orang itu, kalau orang itu sakti baru ini, orang ini luar biasa, sakti, ya, terkenal dengan kesaktiannya. Bukan ilmunya yang disampaikan. Kesaktiannya nggak bisa dipelajari, ya, nggak bisa dipelajari. Ya. Maka sekali lagi untuk tabarruk bisolihin, jadi mencari keberkahan dengan orang-orang soleh itu bukan secara dat. Yang masih hidup, apalagi setelah mati, kemudian ngusap-ngusap kuburannya, nyium-nyium nisannya, ya, maka ini tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi cara mencari keberkahan dari orang-orang soleh bermajelis dengannya. Jadi kita mengambil ilmu darinya. Maka ini hendaknya diperhatikan terkait faedah dari hadis tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Memang benar para sahabat ketika mereka memiliki bayi yang baru dilahirkan datang menemui Nabi. Untuk apa tadi? Untuk tabarruk dengan air liur beliau ditahnik. Kemudian para ulama membahas, ya, terkait dengan masalah ini, apa hukum mentahnik bayi? Jadi apa hukum mentahnik bayi? Maka terkait dengan hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, inna ahda tifli li ba'di man nara fihim salahan min khususiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama, membawa bayi kepada orang yang dianggap soleh ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahal tahnikul maulud yadkhulu fil khususiyah? Apakah mentahnik bayi ini masuk dalam khususiyah? Nah, ini yang ada khilaf di kalangan para ulama. Maka al-jawab, kata beliau, at-tahnik hada syai'un akhar. Tahnik ini beda dengan membawa bayi yang baru lahir kepada orang soleh untuk tabaruk dengannya. Beda masalahnya. Yan bani alal illah fit tahnik. Maka ini kembali kepada ilah tahnik itu apa? Alasan mentahnik itu apa? Walil ulama fihi qaulan. Oleh karena itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-awwal, pendapat yang pertama. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam hannaka tabarrukan birikihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik. Jadi beliau mentahnik bayi tabarrukan birikihi. Karena supaya air liur beliau, yaitu dalam rangka untuk mencari keberkahan dengan air liur beliau. Wa alaihi fayakunu khasan bihi. Maka jika ini ilahnya, maka ini khusus untuk Nabi. Jadi kalau tahnik itu manfaatnya, kenapa Ummu Qais membawa bayi beliau kepada Nabi SAW untuk ditahnik dalam rangka supaya tamer itu bercampur dengan air liur Nabi, kemudian nanti dioleskan di mulut sang bayi. Tujuannya apa? Tabarruk tadi. Kalau ini memang tujuannya demikian, maka tahnik itu khusus untuk Nabi. Maka orang soleh yang lain nggak boleh mentahnik. Atsani yang kedua, annahu hannaka min ajlil maslahah fi wusulil ghida ilaihim bit-tamr. Tahnik itu tujuannya adanya maslahat usulil ghida, yaitu sampainya asupan gizi, yaitu berupa tamer tadi kepada bayi. Wa alaihi fakullu mauludin yuhannaku min ayyi ahadin salihan aw ghairu salih. Maka jika ini tujuannya, maka bayi yang baru dilahirkan boleh ditahnik. Siapapun yang mentahnik, dia orang soleh atau tidak. Karena tujuannya tadi apa? Usulil ghida ilaihim. Maka ini dua pendapat di kalangan para ulama. Oleh karena itu kalau kita dapati misalkan, enggak perlu ditahnik bayi yang baru dilahirkan. Kenapa dia ambil pendapat, ini khusus untuk Nabi?
Karena tujuannya sahabiyah atau sahabat yang datang menemui Nabi membawa bayinya tidak sekedar ditahnik supaya dapat asupan yang pertama kali dari gizi yang ada pada tamar, namun tujuannya supaya tamar tersebut lunak bercampur dengan air liur Nabi tadi. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpendapat demikian ya nggak masalah. Atau tahnik itu boleh. Tapi tujuannya bukan mengambil keberkahan, akan tetapi tujuannya supaya bayi yang baru lahir tadi dia mendapatkan asupan atau makanan dari tamar tadi. Maka ini dibolehkan. Maka ini dua pendapat di kalangan para ulama terkait hukum tahnik. Baik, kemudian yang berikutnya kata Ummu Qais, lam ya'kulit ta'am, bahasanya bayi tersebut belum mengkonsumsi makanan. Maka dia belum mengkonsumsi makanan. Ai innahu lam yaqtaghadda bihi walaisal makna annahu lam yadukhu. Maka maknanya makanan selain ASI bukan asupan utamanya. Bukan berarti tidak pernah makan selain ASI sama sekali. Tapi makanan utamanya adalah ASI atau susu. Jadi bukan berarti dia enggak makan makanan yang lain sama sekali. Li'anna minasibyan man yatadawwaqu ta'am min awwalil amr lakinnahu la ya'tamidu alaih. Karena boleh jadi ada bayi yang dia yatadawwaqu ta'am min awwalil amr, dia mengkonsumsi makanan yang lain sejak awal, tapi ini la ya'tamidu alaih, bukan makanan pokoknya, bukan asupan utamanya. Maka lam ya'kulit ta'am maknanya bukan tidak mengkonsumsi makanan sama sekali selain ASI, namun arti di sini ASI itulah atau susu itulah yang menjadi asupan utamanya. Jadi yang menjadi asupan utamanya. Kemudian fa'ajlasahu fi hijrihi, Nabi dudukkan bayi tersebut di pangkuan beliau. Maka kalau dohir hadis ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadza yadullu ala anna sabiyya fawqa waqtil wiladah. Maka dohirnya bayi tersebut umurnya tidak hanya setelah dilahirkan langsung. Jadi li'anna man kana khinal wilada fal ghalib annahu la yajlis. Kalau bayi baru dilahirkan tidak bisa didudukkan. Jadi tidak bisa didudukkan. Innama yuhmalu bainal yadain, namun dipegang dengan kedua tangan. Tapi ini bisa didudukkan di pangkuan Nabi. Maka ini bukan bayi yang memang baru dilahirkan, ya, baru lahir, tapi boleh jadi ada waktunya, ada jaraknya. Kemudian fabala ala thawbi fada'a bima'in fanadhahu, maka Nabi bayi tersebut kencing atau buang air pada baju beliau dan Nabi meminta diambilkan air fanadhahu. Nadhahu maknanya sabbahu alaih. Nabi memerciki baju beliau dengan air. Maka ini ditafsirkan oleh hadis Aisyah, adba'ahu iyah walam yaksilhu. Nabi memercikinya dan tidak mencucinya. Kenapa? Li'annal ghusla yahtaju ila farkin wa ila asrin wa mutaba'atin lil ma'. Karena yang namanya mencuci maka itu butuh dikucek, ya, butuh diperas, butuh ditambahkan air. Wa baulus sabila yahtaju ila dzalik. Adapun air kencing bayi laki-laki tidak membutuhkan hal itu. Kemudian apakah bisa dikiaskan air kencing bayi perempuan? Maka kata Syekh Utsaimin, wala yulhaqu baulul jariyah bidzalik. Maka bayi perempuan tidak bisa dikiaskan dengan bayi laki-laki. Kenapa? Karena ada hadis khusus, Nabi katakan yusalu min baulil jariyah. Jadi air kencing bayi perempuan itu dicuci, wa yurassu min baulil gulam. Adapun air kencing bayi laki-laki yuras, yaitu cukup diperciki dengan air. Jadi diperciki dengan air. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa dibedakan antara cara membersihkan air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan? Maka fal jawabu an dzalik,
Maka jawaban akan hal itu yang pertama, anna minal ulama man qala bi annahu amrun ta'abbudiyun. Sebagian ulama mengatakan itu amrun ta'abbudi. Amrun ta'abbudi artinya ya Allah Nabi memerintahkan demikian. Ibadah, kita enggak tahu hikmahnya apa. Maka fa farraqa syar'u bainahuma li hadhil hikmah. Maka syariat membedakan keduanya, ya hikmahnya ini, itu ibadah. Li'anna mujarrada tafriqi syari' yu'tabar hikmatan. Karena pembedaan dari syariat cukuplah itu dianggap hikmah. Oleh karena itu Aisyah pernah ditanya, mabalul haid taqdis shaum wala taqdis shalah. Kenapa kalau wanita haid dia mengkodok puasa namun tidak mengkodok sholat? Jadi kalau wanita itu haid di bulan Ramadan, maka dia mengkodok puasa Ramadan. Dia mengkodok sholat tidak? Jawabannya tidak. Maka Aisyah pernah ditanya, mabalul haid taqdis shaum wala taqdis shalah. Kenapa wanita kalau haid dia mengkodok puasa Ramadannya namun tidak mengkodok sholat? Qalat, maka kata beliau, kana yusibuna dalik. Itu kami alami, fatu'maru biqada'is shaum wala tu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengkodok puasa dan tidak diperintahkan mengkodok sholat. Maka hikmahnya ya karena diperintahkan. Maka ini amrun ta'abbudi. Jadi dalam rangka beribadah. Ya, kita enggak tahu hikmahnya. Kemudian ada ulama yang mengatakan annal ghalib ala nashubud dzakar aktsar minal untha. Kebanyakan orang lebih suka bayi laki-laki dibandingkan bayi perempuan. Mimma yaj'alu hamlahu aktsar. Maka ini orang itu sering gendong bayi laki-laki ketimbang bayi perempuan. Fayasuku ghuslu baulih. Maka kalau sering gendong, sering mangku, maka sering dikencingi. Maka kalau dia harus mencuci, maka ini yasuku alaih. Maka ini memberatkannya. Maka ini diantara alasan yang disebutkan oleh para ulama terkait hal ini. Ada alasan yang lain, di antaranya kalau bayi laki-laki, maka air kencingnya itu tidak menyebar. Jadi air kencingnya itu tidak menyebar ya, lokal di situ. Tapi kalau bayi perempuan dia bisa jadi menyebar, sehingga ini sulit. Ya, maka ini sulit. Maka untuk bayi laki-laki maka dia cukup dipercikih. Maka ini diantara yang disebutkan oleh para ulama kenapa dibedakan hal ini. Baik, faedah dari hadis ini. Yang pertama, anna min adati sahabah igdara adfalihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil di antara kebiasaan para sahabat, maka mereka datang membawa bayi mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi tujuannya adalah untuk tabarruk, mengambil keberkahan dari air liur beliau. Kemudian faedah yang kedua, husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil begitu bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu talattafa bihadas sobi, Nabi lemah lembut dengan bayi tadi, hatta ajlasahu fi hijri, hingga Nabi dudukkan di pangkuannya. Wala yafa alaina jami'an husnu khuluqihi alaihi salatu wassalam ma'as soghir wal kabir. Maka tidak luput dari kita bagaimana bagusnya akhlak beliau baik kepada anak kecil ataupun orang besar. Hatta innahu sallallahu alaihi wasallam yamurru bisibyan fayusallimu alaihim. Bahkan Nabi melewati anak kecil dan beliau mengucapkan salam kepada mereka. Yani mengucapkan salam kepada mereka. Maka di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berlemah lembut kepada anak kecil. Baik, kemudian faedah berikutnya, jawazu al-isti'anah bil ghair fi izalatin najasa. Hadis ini dalil bolehnya minta tolong kepada orang lain untuk menghilangkan najis. Oleh karena itu Nabi fada'a bima'in, Nabi minta diambilkan air, dan Nabi perciki baju beliau yang terkena air kencing bayi laki-laki tadi. Maka dari sini para ulama berdalil boleh seorang dia minta tolong kepada orang lain fi izalatin najasa. Jadi untuk menghilangkan najis. Fa in qala qail, kalau ada orang yang mengatakan alaisan nabi
sallallahu alaihi wasallam qad baya'ahu ashabuhu alla yas'alun nasa syai'an. Bukankah Nabi telah membaiat para sahabat jangan minta kepada manusia apapun juga. Jangan minta sekali-kali minta kepada orang lain. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qulna bala, kita katakan iya. Walakin ma jaratil adah bi anna su'alahu la yu'addu naqsan. Namun adatnya permintaan ini tidak mengurangi beliau. Jadi bukanlah suatu aib. Fa innahu la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Walau kana ahadun yafraku idza amartahu bisai'in. Maka jika ada orang kamu perintah itu senang, fa inna hadza la yadkhulu fi hadhil mas'alah. Maka tidak masuk dalam masalah ini. Bal qad yakunu mustahabban, bahkan terkadang hukumnya dianjurkan. Kenapa? Li'annahu yudkhilu surura ala akhika al-muslim, karena engkau telah memasukkan kebahagiaan, kegembiraan kepada saudaramu seorang muslim. Maka ada orang kalau kita perintah dia senang. Misalkan seorang ustadz atau seorang guru merintahkan ke muridnya. Muridnya itu merasa senang. Maka yang demikian tidak bertentangan dengan bahasa Nabi membaiat para sahabat tidak akan minta kepada siapapun juga. Maka bukan demikian. Bahkan boleh jadi malah berpahala. Coba kalau kita di situ diminta Nabi untuk mengambilkan seember air, kita akan bersegera. Ya. Kita senang diperintah oleh Nabi. Ya. Kita segera untuk mengambilkan. Maka dalam hal ini bukan berarti Nabi bergantung kepada atau minta kepada sahabat, bergantung kepada mereka, bukan demikian. Justru membuat senang para sahabat, merasa dihormati. Maka diperintah seorang Nabi itu kehormatan. Ya, kehormatan. Kalau seorang Nabi misalkan kita ada orang yang terpandang atau siapa ya, minta kepada kita, minta tolong kepada kita, kita senang. Ya, ini kalau kita bisa menolong maka kita senang. Baik, kemudian faedah berikutnya at-tafi fi taharati baulis sobi. Hadis ini dalil cara mensucikan air kencing bayi laki-laki itu at-takhfif, yaitu dengan cara ringan. Cukup nadohahu ala thawbi. Nabi memerciki baju beliau dengannya. Wala yaksilhu, dan tidak mencucinya. Jadi beliau tidak mencucinya. Oleh karena itu di hadis setelahnya, hadis Aisyah, maka beliau mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisobiyin, didatangkan seorang bayi kepada Nabi. Fabala ala thawbi, bayi itu kencing di baju beliau. Fada'a bima'in fa'adbahu iyahu, maka Nabi minta diambilkan air dan Nabi perciki bajunya dengan air tadi. Dalam riwayat Imam Muslim, fa'adba'ahu baulah walam yaksilhu, Nabi perciki air kencing tersebut yang mengenai baju dan Nabi SAW tidak mencucinya. Jadi Nabi SAW tidak mencucinya. Maka semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebagaimana kata mayoritas para ulama, air kencing bayi laki-laki yang asupan utamanya itu hanya susu, itu najisnya najis mukhaffafah. Jadi najisnya najis mukhaffafah. Oleh karena itu dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis Aisyah, maka beliau mengatakan wa qad qassamal ulama rahimahullahu taala an-najasa min haitsu tathhir ila thalathati aqsam. Maka para ulama membagi najis berdasarkan cara mensucikannya itu ada 3. Al-qismul awal mughalladah, yang pertama najis mughalladah, najis berat. Kanajasatil kalbi, seperti najisnya anjing. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum an yaghsilahu sab'an ihdahunna biturab. Nabi perintahkan apabila ada anjing menjilat wadah salah seorang dari kalian, maka hendaknya dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan dicampur dengan tanah. Baik, adzan terlebih dahulu, nanti insya Allah kita akan lanjutkan sedikit terkait dengan hal ini. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi yang pertama tadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya untuk najis yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah mughalladah.
Jadi najis yang statusnya berat, yaitu kanajasatil kalbi. Dalilnya Nabi katakan, idza walagol kalbu fi ina'i ahadikum, apabila ada seekor anjing menjilat bejana atau wadah salah seorang dari kalian, an yaghsilahu sab'an, hendaknya dicuci sebanyak 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Kemudian pertanyaannya, kata beliau, wa hal yulhaqu bihi ma sabahahu fil khobat wasubuiyah. Apakah dikiaskan dengan anjing, yaitu masabahu fil khobath, hewan yang kenajisannya mirip dengan anjing atau dia termasuk hewan buas? Maka fihi wajahan, dalam hal ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Al-awwal, pendapat yang pertama, yulhaqu bih, hewan lain yang dia najis seperti anjing dikiaskan dengan anjing. Falkhiku bidzalika al-khinzir, maka dalam hal ini mereka mengkiaskan najis babi itu najis mughalladah. Li'annahu sarrun minal kalbi, karena babi itu lebih parah, lebih buruk dibandingkan anjing. Fatakunu at-taharatu min najasatihi mughalladatan, maka najisnya babi itu juga najis mughalladah. Ini pendapat yang pertama. Atsani, yang kedua, la yulhaqu bih, tidak dikiaskan najisnya anjing, cara mensucikan najis anjing dengan najis yang lain. Wa hadha huwa sahih, dan ini pendapat yang lebih tepat menurut Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Wa ala hadha fayanfaridu al-kalbu bin najasah al-mughalladah. Maka menimbang hal ini, najis mughalladah khusus najis anjing. Jadi yang najis itu statusnya berat, cara mensucikannya harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, itu khusus najis anjing. Baik, kemudian al-qismu tsani, yang kedua, mukhaffafah, najis yang ringan. Contohnya apa? Kabaulil gulam as-saghir, jadi seperti air kencing bayi laki-laki, alladzi lam ya'kulit ta'am bisahwatin, yang dia belum mengkonsumsi makanan dengan sahwatnya. Wa kadzalika al-madju 'ala ar-rajih, demikian juga najisnya madi menurut pendapat yang kuat. Maka fan najasatu fihima mukhaffafatun yakfi fiha an-nadhu, maka najis keduanya mukhaffafah, cukup diperciki air. Oleh karena itu najis mukhaffafah yang kita kenal sejak kecil, najis air kencing bayi laki-laki yang asupan utamanya hanya susu. Maka ditambahkan ada najis mukhaffafah yang lain, yaitu al-madyu atau madi. Jadi al-madyu atau madi itu najisnya juga najis mukhaffafah. Kemudian al-qismu tsalis, yang ketiga, al-wasat, najis yang pertengahan. Apa itu? Sairun najasat, najis yang lain. Selain najisnya anjing, selain najisnya bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI atau susu, demikian selain najisnya madi, maka dia najisnya najis mutawassithah atau al-wasat. Maka ini pembagian najis menjadi 3 yang sudah kita pelajari sejak kecil, sebagaimana cara menghilangkannya. Jadi berdasarkan cara menghilangkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sebelum diakhiri, jika ada yang disampaikan atau ditanyakan terkait pembahasan kita, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air kencing. Tadi, kalau air kencing bayi laki-laki yang dia hanya mengkonsumsi asupan utamanya adalah susu, jadi asupan utamanya adalah ASI, cukup diperciki dengan tanah. Tadi kan baulul gulam. Yang kita bahas kan air kencing bayi laki-laki, pembahasan kita. Nah, kalau dia perempuan, najisnya adalah najis mutawassithah. Jadi tidak cukup diperciki air, namun dia dicuci.
maka dia dicuci. Maka selain ke najis anjing, kalau anjing itu najisnya mughalladah, yang mukhaffafah itu hanya 2, mati dan air kencing bayi laki-laki, selainnya najis mutawassithah, najis biasa. Gimana cara menghilangkannya? Dihilangkan sampai ainun najasahnya hilang. Jadi sampai zat najisnya itu hilang. Kalau sekali hilang ya sudah, 2 kali hilang ya sudah. Tapi kalau misalkan 5 kali hilang ya 5 kali dicuci. Demikian. Maka selain ketiga hal tadi, masuknya najis mutawassithah, termasuk diantaranya air kencing bayi perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan pembahasan yang pertama, ada khilaf di kalangan para ulama apakah muntah itu dia sesuatu yang najis atau tidak. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama apakah muntah, baik muntah orang dewasa atau muntah bayi, kumuh misalkan, apakah itu najis atau tidak. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih tepat tanpa dibedakan apakah muntahannya masih berupa makanan atau sudah dia bentuknya bukan makanan lagi seperti bubur, maka semuanya tidak najis. Pendapat yang kuat, muntahan itu statusnya tidak najis. Itu yang pertama. Adapun yang kedua terkait darah ada khilaf. Jumhur mayoritas para ulama semua darah najis. Baik itu darah manusia atau darah hewan, semuanya najis. Oleh karena itu kalau orang dia terluka, darah yang keluar, maka itu najis indal jumhur, menurut mayoritas para ulama. Kemudian sebagian ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya darah manusia tidak najis. Apa dalilnya? Banyak. Di antara dalilnya, banyak para sahabat yang mereka misalkan Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dalam kondisi sholat, dan beliau masih melanjutkan sholatnya. Seandainya darah itu najis, maka beliau akan membatalkan sholat beliau. Jadi Umar bin Khattab. Demikian juga sahabat yang lain minta pesan ketika mereka terkena anak panah, maka cabut anak panah ketika sholat. Maka ketika dicabut anak panahnya tentu akan keluar darah, dan seandainya darah manusia najis, maka ketika sholat batal dia. Ada najis. Oleh karena itu, dalam hal ini kita katakan ada khilaf di kalangan para ulama status darah itu najis atau tidak. Pendapat jumhur, bahkan 4 imam madzhab ya, itu mengatakan darah itu najis. Adapun sebagian ulama mengingat dalil-dalil yang ada untuk darah manusia, kecuali darah haid ya. Kalau darah haid para ulama sepakat najis, maka darah yang lain yang keluar dari selain 2 jalan untuk manusia, misalkan terluka atau dari gusinya atau apa, maka statusnya tidak najis, baik itu sedikit ataupun banyak. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga apa tadi? Tentang iya, ini juga dibahas oleh para ulama, ada khilaf terkait status dalil atau status hadis yang menunjukkan ada mengadani bayi yang baru lahir dan iqamah untuknya. Adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Kalau pendapat saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis yang menunjukkan terkait hadar itu sunnah, artinya bisa valid tapi iqamahnya tidak. Ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun sebagian besar ulama mendhaifkan semua hadis atau riwayat mengadani bayi atau mengiqomahinya, sehingga ini tidak disyariatkan menurut banyak para ulama. Namun Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau lebih condong bahasanya hadisnya ini hadis yang valid, sehingga boleh seorang dia mengadani bayi yang baru lahir
Di antara ilah yang disebutkan oleh para ulama supaya pertama kali dia mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini al-amru wasi, kondisinya longgar. Maka kalau kita mendapati saudara kita ada bayi yang baru dilahirkan kemudian dia mengadani, maka tidak mengapa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membolehkan, Syekh Abdul Aziz bin Baz juga membolehkan, meskipun banyak ulama yang mendoifkan akan masalah ini. Jadi kalau dalam masalah-masalah yang demikian, sekali lagi masalah tashih, tad'if, hadis itu ijtihadiyah. Oleh karena itu nggak perlu bingung ketika Ustadz gimana hukum membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, katanya doif, ya. Hadisnya katanya doif, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah atau alahu minan nur ma bainal jum'atain, atau hadis-hadis yang lain, maka kita katakan hadisnya tersebut disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Artinya ada ulama hadis yang mensahihkannya. Memang mungkin sebagian orang mendoifkannya, iya, sesuai dengan ilmu yang sampai, maka dia, dan ini pakar-pakar hadis, doktor dalam masalah hadis, mendoifkannya. Maka sekali lagi masalah pentaskian, pendoifan hadis ini ijtihad. Maka boleh jadi seorang hadis ini menurut si A, ulama A dia sahih, menurut yang lain dia doif. Maka terkait dengan masalah misalkan membaca surah Al-Kahfi, mayoritas para ulama mengatakan hadisnya valid, bahkan ini amalan para ulama salaf. Mereka biasa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Maka ini sedikit melebar ke pembahasan tadi, yaitu setelah kita bahas bahasanya terkait dengan masalah mengadani bayi atau mengikomahi bayi, maka hadisnya di sini, kalau pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masalah adzan sahih, hadisnya valid bisa diamalkan, kalau iqamah tidak. Demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz, tidak mengapa seorang dia mengadani bayi yang baru dilahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian ya jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa